Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidup? Terlalu lama para filosof merenung berpikir, bahkan ada yang mengatakan perlu 500 tahun untuk merenung agar dapat menjawab untuk apa hidup. Allah dengan rahman, kasih, rahim, sayangnya, maka dia kirimkan seorang makhluk terkasih, Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan jawaban dengan kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman hidup manusia. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji manusia siapa yang paling baik amala, amal. Begitu banyak manusia yang pernah hidup di atas muka bumi Allah ini, tapi hanya beberapa nama yang dikenang manusia sepanjang zaman. Sultan Babullah, Sultan Zainal Abidin, Sultan Nuku. Mereka adalah orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala hidup, pernah berada di atas muka bumi Allah, bernafas dengan paru-paru titipan Allah, dengan udara kiriman Allah, dan mereka makhluk yang bersyukur kepada Allah. Hasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna, apakah manusia itu dibiarkan begitu saja berkata amanna, kami percaya Allah itu ada, kami percaya bahwa setelah mati kami akan hidup sekali lagi. Wahum la yuftanun, dan mereka belum diuji imannya. Ketika kau berani berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka saat itu engkau berani berkata, ya Allah, aku percaya kepada engkau, maka ujilah iman. Mereka dulu imannya diuji dengan kedatangan para penjajah, nyawa menjadi taruhannya, berani hidup iskariman atau mati, au mut syahidan, hidup terhormat atau mati menjadi syahid. Dan mereka berani meninggalkan kekuasaan, nyawa, keluarga demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu presiden kita dengan bangga bersama para pejuang menuliskan di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Mengapa? Karena iman itulah yang membuat orang tidak takut mati. Iman itulah yang membuat mereka berteriak Allahu Akbar, sehingga penjajahan di atas muka bumi Nusantara hilang dari permukaan bumi ini, karena teriakan orang-orang yang tidak takut, tidak ngeri, tidak cemas. Mereka adalah wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah, ketahuilah para wali-wali Allah, la khaufun alaihim, tak ada rasa takut dalam diri mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih. Mengapa? Karena mereka amanu, mereka beriman, yattaqun, dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahumul busyra, mereka mendapatkan kabar gembira, hati mereka selalu senang walaupun tubuh mereka terpenjara, jiwa mereka selalu tenang walaupun mereka berada dalam siksa, karena bagi mereka dunia ini hanya sekedip mata, kehidupan kekal abadi hanya di surga Jannatul Firdaus bersama Allah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan karena iman, sampai hari ini kita masih terjajah. Kalaulah bukan karena keyakinan yang kuat bahwa mati akan menjadi syahid. Syahid artinya disaksikan. Mengapa mereka disebut disaksikan? Karena saat kematian itu datang kepada mereka, para malaikat turun menyaksikan mereka. Syahid bermakna syahid, menyaksikan. Mengapa mereka disebut menyaksikan?
karena mereka menyaksikan tempat mereka di surga sebelum malaikat mencabut nyawa. Malaikat sudah turun menjumpai mereka sebelum malaikat maut. Maka ada malaikat-malaikat yang datang membisikkan kepada mereka, innalladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang berkata Rabbku Allah, summastaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat kepada mereka. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih. Ada dua perasaan yang selalu menghantui manusia: takut kehilangan jabatan, takut kehilangan keluarga, anak istri, buah hati, belayan jiwa, takut kehilangan harta, sedih meninggalkan umat, sedih meninggalkan dunia, sedih meninggalkan harta benda. Mereka yang sudah bersemayam iman dalam hati, jiwa, pikiran mereka, takutnya hilang, sedihnya melayang saat jiwa itu kosong. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah kamu dengan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu tarikan nafas nyawanya keluar, walaupun berdarah, walaupun tertembak peluru, timah bersarang di tangkai jantungnya, tapi dia tersenyum. Mengapa? Bukankah kesakitan dia rasakan saat kematian? Bukankah kematian itu seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali? Bukankah kematian itu seperti tikaman pisau di liang yang sama beribu kali? Bukankah kematian itu seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup? Tapi mengapa mereka tersenyum? Karena kenikmatan surga sudah dilihat di pelupuk mata, belum terasa nikmatnya di lidah, belum terasa di tangan dan di kaki, baru hanya di ujung mata, membuat kesakitan sakratul maut terasa ringan. Itulah mengapa kita berkata pagi, petang, siang dan malam, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Mereka sudah melewati dunia ini, mereka berada di atas tanah ini, di bumi yang sama, di udara yang sama, dengan suku yang sama, dengan bahasa yang sama, dengan zaman berbeda, dengan tantangan yang tak serupa. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Apakah beban kita di zaman ini lebih ringan? Beban kita lebih berat. Dulu mereka berhadapan dengan orang yang berbeda warna kulitnya, berbeda rupa dan bahasanya, berbeda keyakinannya. Hari ini kita berhadapan dengan orang yang mungkin rupa wajahnya sama dengan kita, tapi hatinya kotor. Mereka dikatakan Allah Subhanahu wa taala yang tidak menggunakan mata untuk melihat nikmat Allah, yang tidak mendengarkan telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah, yang tidak pernah memakai hati dan pikiran untuk merenungkan ciptaan Allah, firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, bal hum adall, lebih hina daripada binatang.